Yo minasang, jumpa lagi dengan saya Priyo di Kayekun Channel. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi Minna no Nihongo 1 bab 2 ya. Jadi buat kalian yang belum nonton untuk pembahasan bab satunya, kalian bisa tutup dulu video ini dan kembali ke bab 1 ya minasang ya, karena materinya itu dimulai dari bab 1 dulu minasang, baru minasang ke bab 2 ini. Nah, untuk di video kali ini seperti biasa ya, nanti akan saya jelaskan untuk pola kalimat. Setelah pola kalimat selesai, baru nanti saya akan share kosakata-kosakata yang ada di bab 2 ini minasang. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita masuk ke materinya. Nah, ada apa aja sih di bab 2 ini? Untuk pola kalimat yang pertama itu ada kore, sore, are. Kore, sore, are ini digunakan untuk menunjukkan benda minasang. Jadi sebagai kata tunjuk benda. Jadi penggunanya seperti apa? Kita langsung ke contoh kalimatnya aja supaya lebih jelas ya minasang ya. Contoh kalimatnya, kore wa watashi no hong desu. Ini adalah buku saya. Jadi kore itu berarti ini ya minasang ya. Ini adalah buku saya. Kore wa watashi no hong desu. Bentar minasang. Ya, kore wa watashi no hong desu. Artinya ini adalah buku saya. Untuk contoh kalimat yang selanjutnya, sore wa anata no hong desu. Artinya itu adalah buku kamu. Sore wa anata no hong desu. Ini adalah buku kamu atau buku Anda ya. Sore itu artinya itu. Lalu untuk contoh kalimat yang ketiga, are wa dare no hong desu ka? Itu buku siapa? Jadi untuk pola kalimat ini bisa juga digabungkan dengan kalimat tanya ya minasang ya, tinggal diberi imbuhan K atau diakhiri dengan partikel K. Nah, are itu artinya juga itu. Nah, perbedaan sore dan are itu apa? Ini kan sama-sama artinya itu ya. Jadi untuk kore ini ya, kore itu artinya ini, artinya adalah benda ini dekat dengan si pembicara. Kalau sore, sore itu artinya itu, tapi itunya itu dekat dengan lawan bicara minasang. Kalau are artinya juga itu, tapi tidak dekat atau jauh dengan pembicara dan lawan bicara. Begitu ya minasang ya. Intinya kore itu artinya ini dekat dengan pembicara, sore itu dekat dengan lawan bicara, dan are itu jauh dari keduanya minasang. Begitu. Jadi seperti itu saja untuk pola kalimat yang pertama minasang. Buat minasang nih yang misalkan penjelasan saya kecepatan, bisa dimundurin dulu lalu dicatat minasang. Kita lanjut ke pola kalimat yang kedua, itu ada kono kata benda, sono kata benda, ano kata benda. Jadi untuk kono, sono, ano itu juga merupakan kata tunjuk benda. Ini penjelasannya seperti ini. Sama dengan kata sebelumnya, ini juga berfungsi untuk menunjukkan kata benda. Namun pola ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diikuti dengan kata benda. Jadi kalau misalkan kono, sono, ano itu harus diikutin dengan kata benda. Kalau misalkan kore, sore, are itu kan tadi bisa berdiri sendiri ya. Kore wa nani nani desu gitu kan. Kalau ini harus diikuti dengan kata benda minasang. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh kalimat aja minasang. Nah, contoh kalimatnya adalah kono hong wa watashi no desu ya. Kono hong ya di sini ya. Kono diikuti dengan kata benda. Kata bendanya adalah hong. Artinya buku ini. Kono hong wa watashi no desu. Buku ini adalah punya saya minasang. Ingat ya, kalau misalkan pakai kono, sono, ano itu harus diikuti dengan kata benda. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua, tuh. Sono hong wa anata no desu. Sono hong ya. Ini kata bendanya adalah hong ya, buku itu. Sono hong, buku itu adalah milik Anda. Ya, paham ya minasang ya?
Lalu untuk contoh kalimat yang ketiga adalah ano hong wa dare no desu ka? Buku itu milik siapa? Nah, jadi intinya adalah kono sono ano itu harus diikuti dengan kata benda. Untuk penjelasannya juga seperti tadi ya, untuk kono itu dekat dengan si pembicara, untuk sono itu dekat dengan lawan bicara, dan ano itu jauh dari keduanya, baik si pembicara maupun lawan bicara. Seperti itu aja minasang untuk penjelasan pola kalimat yang kedua ini. Buat minasang yang misalkan penjelasan saya kecepatan, bisa dimundurin lagi dan dicatat minasang. Oke, kita lanjut. Untuk pola kalimat yang selanjutnya adalah pemakaian so desu dan soja arimasen. Sudah saya singgung ya untuk di pola kalimat yang bab 1. Untuk so desu itu kalimat positif dan soja arimasen itu adalah negatif minasang. Kalau masing-masing itu pasti negatif minasang. Nah, dalam menjawab kalimat tanya yang predikatnya kata benda sering dipakai menggunakan kata ini. Mungkin ini beberapa minasang nih, beberapa ada yang kurang paham dengan penjelasan ini. Untuk lebih jelasnya kita jelaskan memakai pola kalimat atau contoh kalimat ya minasang ya. Contoh kalimatnya adalah seperti ini nih, misalnya sore wa telehon kado desu ka? Apakah itu kartu telepon? Hai, so desu. Nah, jadi pemakaian so desu itu seperti itu. Ya, betul. Kalau misalkan versi lengkapnya kan hai telehon kado desu. Apakah itu kartu telepon? Iya, kartu telepon. Itu kan seperti kalimat yang sia-sia atau kalimat yang mubadir. Mending iya, betul. Nah, begitu minasang. Jadi cukup jawab dengan hai, so desu. Nah, kalau misalkan negatifnya kayak gimana? Seperti ini. Arewa telehon kado desu ka? Apakah itu kartu telepon? Jawab aja iye, soja arimasen. Artinya bukan. Bisa juga iye telehon kado ja arimasen. Itu kan panjang ya minasang ya, seperti kalimat yang sia-sia gitu. Mending dijawab dengan seperti ini aja, iye soja arimasen. Begitu minasang. Buat minasang nih, seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau misalkan penjelasan saya kecepatan bisa dimundurin dulu dan dicatat minasang. Kita lanjut ke pola kalimat yang selanjutnya. Pola kalimat yang selanjutnya adalah kalimat ka diikuti dengan kalimat ka. Jadi kalimat terus ada partikel ka, koma, kalimat lagi diakhiri dengan partikel ka. Apa sih maksudnya? Ini adalah pola yang menanyakan lawan bicara untuk memilih jawaban benar atau dipilih dari dua pilihan minasang. Intinya adalah untuk gampangnya itu K yang pertama itu diartikan atau minasang, dan K yang terakhir itu pertanyaan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh kalimat aja nih. Nah, seperti ini nih. Anata no hoshimono wa kore desu ka, are desu ka? Barang yang kamu inginkan itu yang ini atau yang itu? Nah, gitu minasang. Anata no hoshimono wa kore desu ka, are desu ka? Gitu kan? Kore desu ka, are desu ka? Jadi ka yang di sini itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah atau. Dan ka yang terakhir itu ya itu menunjukkan bahwa kalimat itu kalimat tanya minasang. Lalu untuk cara menjawabnya adalah dengan memilih dari dua pilihan yang diberikan si pembicara ya minasang ya. Ini kan pilihannya kan kore atau are ya. Jadi jawabannya dengan salah satu dari kata tersebut. Nah, di sini jawabannya adalah kore desu. Nah, cukup seperti itu aja minasang. Gampang kan? Ya, masih gampang lah karena ini masih bab 2 ya minasang ya. Nah, ada juga seperti ini nih contoh kalimat yang selanjutnya nih. Sore wa roku desu ka, kyu desu ka? Itu angka 6 atau 9. Jawab aja kyu desu. Ini 9. Nah, begitu minasang. Masih gampang kan? Gampang lah ya. Buat minasang ini jangan lupa untuk dicatat ya minasang ya. Terus
latihan membuat contoh kalimat juga minasang. Atau kalian bisa juga tulis di kolom komentar untuk contoh kalimatnya. Nanti kalau misalkan saya sempat nih, saya akan koreksi contoh kalimat dari minasang. Gitu. Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang selanjutnya. Pola kalimat yang selanjutnya adalah kata benda 1, no, kata benda 2. Jadi di sini memakai partikel no ya minasang ya. Nah, dalam bab 1, partikel no itu, maksudnya ini partikel ya minasang ya, partikel bukan artikel. Partikel no dipakai untuk menghubungkan dua kata benda. Nah, pada bab ini itu mempunyai dua arti ya. Jadi untuk yang pertama itu kata benda 1 menjelaskan kata benda 2 minasang. Nah, contohnya seperti ini nih. Korewa komputer no hong desu. Nah, ini adalah buku komputer. Kata benda 1 menjelaskan kata benda 2. Komputer itu menjelaskan buku. Buku apa? Buku komputer minasang. Seperti itu ya. Lalu untuk tujuan yang kedua, partikel no ini sebagai kepunyaan kata benda ya. Kata benda 1 menjelaskan kepunyaan kata benda 2 minasang. Contoh kalimatnya seperti ini. Sorewa watashi no hong desu. Itu adalah buku punya saya. Nah, jadi ini kan hong itu punyanya siapa? Punyanya watashi minasang. Tapi daripada minasang bingung-bingung nih untuk misalkan, wih ada partikel no nih. Partikel no itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk menjelaskan? Apakah untuk kepunyaan? Itu kan pasti bingung ya minasang ya. Kita artikan aja seperti ini minasang. Pokoknya nih kalau misalkan ada partikel no, kita artinya dari belakang minasang. Udah. Berarti komputer no hong, buku komputer. Watashi no hong berarti buku saya, begitu minasang. Kita abaikan aja nih penjelasan yang dua ini. Tapi untuk secara teori sih seperti itu ya minasang ya. Jadi buat minasang yang misalkan kurang paham bisa tulis pertanyaan atau hal-hal yang kurang paham di kolom komentar, nanti saya jawab minasang. Oke, selanjutnya yaitu pola kalimat yang terakhir minasang, yaitu pemakaian kata so desu ka. Nah, ini berguna untuk memperhatikan atau memperlihatkan bahwa kita itu mengikuti pembicaraan lawan bicara minasang. Untuk dari awal kan dari bab 1 saya udah menekankan nih kalau misalkan ada partikel K di akhir kalimat itu pertanyaan ya. Tapi untuk penggunaan so desu ka itu bukan pertanyaan minasang, melainkan untuk memperlihatkan bahwa kita mengikuti pembicaraan lawan bicara minasang. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh kalimat. Contoh kalimat seperti ini nih. Kono kasawa anata no desu ka? Apakah ini payung? Ini payung ya minasang, bukan payung, ini typo. Apakah ini payung punya Anda? Iye, chigaimasu, Tono-sang no desu. Bukan, itu punya Mas Tono atau saudara Tono. So desu ka? Nah, itu juga ada intonasinya minasang. So desu ka? Begitu ya, artinya begitu ya. Nah, begitu minasang. Gampang kan untuk pola kalimat di bab 2 ini? Ya, jadi seperti itu aja untuk pola kalimat Minano Nihongo bab 2 minasang. Misalkan minasang ada yang kurang jelas, bisa diputar ulang dari awal video ini, atau tidak bisa juga minasang tulis pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar tentang hal-hal yang minasang kurang paham. Begitu aja minasang. Di sini ya kalau menurut saya sih masih gampang, setuju ya? Masih gampang minasang karena masih bab 2, masih dasar minasang. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh kosakata Minano Nihongo yang ada di bab 2 ini. Jadi ada apa aja nih kosakata yang ada di bab 2 ini? Jadi dengan kosakata ini minasang bisa bikin pola kalimat, contoh kalimat yang sudah saya jelaskan tadi ya minasang ya. Jadi nggak usah bingung-bingung nih, misalkan aduh saya mau bikin contoh kalimat tapi saya nggak tahu kosakatanya. Nah, ini saya share nih kosakata yang ada di bab 2. Nah, setelah kalian pelajari tadi pola kalimat yang sudah saya jelaskan, dan ini saya share kosakata supaya minasang nih bisa membuat pola kalimat tentang yang saya jelaskan tadi minasang. Kita langsung ke kosakata yang pertama. Ini sudah terlihat di layar ya minasang ya. Itu dibacanya kore. Kore itu sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu artinya ini keadaannya dekat dengan pembicara. Lalu kosakata yang kedua itu ada sore ya. Bacanya sore, artinya itu, tapi keadaannya dekat dengan lawan bicara minasang. Lalu are.
Are itu artinya jauh dari keduanya, baik dari pembicara maupun lawan bicara. Tadi sudah saya jelaskan juga ya minasang ya. Selanjutnya kono nani-nani. Kono diikuti dengan kata benda. Sono itu diikuti juga dengan kata benda. Kalau misalkan kono tadi artinya ini dekat dengan pembicara, dan sono artinya itu dekat dengan lawan bicara. Lalu ada ano, tadi sudah saya jelaskan juga, ano itu harus diikuti kata benda dan keadaannya itu jauh dari keduanya, baik pembicara maupun lawan bicara. Nah, selanjutnya ada kanji nih. Jadi minasang sekalian belajar kanjinya juga nih. Jadi saya saranin minasang nih siapin alat tulis supaya minasang bisa latihan juga menulis kanjinya. Untuk kanji ini dibacanya hong, artinya buku. Lalu ada jisho, kamus, zashi, majalah, singbung, surat kabar atau koran, noto, buku catatan atau notes, techo, buku catatan, meishi, kartu nama, kado, kartu, terehong kado, kartu telepon, engpitsu, pensil, bolpeng, ballpoint atau pulpen, sapu pensiru, pensil mekanik, kagi, kunci, toke, jam atau arloji, kasa, payung, kabang, tas, tepu, tep, tepu recorder, tape recorder, terebi, TV atau televisi, radio, radio, kamera, kamera, komputer, komputer, jidosha, mobil, sukue, meja, isu, kursi, cokoreto, coklat, kohi, kopi, eigo, bahasa Inggris, nihongo, bahasa Jepang, nani-nani go, bahasa titik-titik, nani, apa, so, begitu, chigaimasu, bukan, so desu ka, begitukah, dozo, silahkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja ya minasang ya untuk pola kalimat dan contoh kosakata yang ada di buku Minna no Nihongo bab 2. Jadi ingat-ingat ya minasang ya untuk pola kalimat yang sudah saya jelaskan tadi dan kosakatanya juga yang sudah saya share tadi. Jadi dengan kosakata yang sudah saya share tadi tujuannya supaya minasang bisa membuat
contoh kalimat dengan pola kalimat yang sudah saya jelaskan. Minasang bisa tulis di kolom komentar tentang contoh kalimatnya. Bisa juga minasang kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, minasang juga bisa tulis di kolom komentar. Jadi sekian aja untuk penjelasan kali ini tentang pola kalimat Minnan Nihongo bab kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.